Udah. Shalom, selamat jumpa Bapak Ibu sekalian. Kita kembali berjumpa dalam rangka kita merenungkan pengorbanan Kristus sebelum Dia disalibkan. Setelah 2 hari kemarin berturut-turut kita merenungkan. Pertama, kita sudah merenungkan bagaimana Yesus melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Sebuah perjamuan yang sangat mengharu biru, karena Yesus sudah mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah perjamuan yang terakhir antara Dia dan murid-muridnya. Lalu sesudah selesai melakukan perjamuan terakhir itu, maka Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Taman Getsemani di bawah Bukit Zaitun untuk berdoa bersama-sama, seperti biasanya mereka berdoa bersama-sama di sana. Namun dalam perjalanan dari ruang atas menuju ke Taman Getsemani itu ada beberapa percakapan yang sudah kita renungkan tadi malam, yaitu pertama, murid-muridnya berdebat mempersoalkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Dan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa yang terbesar itu bukanlah orang yang meninggikan diri, yang terbesar adalah orang yang mau melayani sesama dan menjadi hamba bagi sesama. Tetapi sisi lain juga ada percakapan yang intens antara Yesus dan Petrus, di mana Yesus mengingatkan kepada Petrus bahwa malam itu dia akan mengalami goncangan iman. Tetapi pada saat itu Petrus meyakini bahwa dia tidak akan tergoncang dengan goncangan iman itu, sehingga dia berkata, "Guru, sekalipun aku harus dipenjarakan dan mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkali engkau." Tetapi nyatanya kita lihat bersama-sama bahwa Petrus justru menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lihat juga bagaimana pergumulan Yesus di Taman Getsemani, di mana pada saat itu satu sisi Yesus sedang berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Bapanya agar memberikan kekuatan kepadanya, tapi sisi yang lain murid-muridnya justru tertidur malam itu di tengah-tengah pergumulan dan doa yang disampaikan oleh Yesus itu. Dan sementara mereka sedang berdoa, datanglah Yudas dan imam-imam kepala serta ahli-ahli Taurat untuk menangkap Yesus. Lalu sesudah itu Yesus digiring ke rumahnya imam besar untuk diadili, dianiaya, bahkan dipukuli di sana. Alkitab dengan sangat jelas mengatakan bahwa Petrus dan kawan-kawan mengikuti Yesus sampai ke rumahnya imam besar Kayafas itu. Tetapi Alkitab bilang bahwa mereka mengikutinya dari jauh. Dan di sana kita lihat Bapak Ibu sekalian, sementara proses pengadilan terhadap Yesus itu berlangsung, maka Petrus dan kawan-kawan menyaksikannya dari jauh. Dan ada orang yang memperhatikan Petrus dan kawan-kawan itu, sehingga dia kemudian mengatakan kepada Petrus, orang ini adalah salah satu dari mereka. Dan Petrus pun menyangkali Yesus, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Petrus pada saat itu juga dalam kondisi yang tertekan luar biasa, dalam kondisi yang ketakutan luar biasa, sehingga dia tidak bisa membuktikan keberaniannya seperti yang dikatakannya kepada Yesus ketika ia berkata, "Sekalipun aku dipenjara dan mati bersama dengan engkau, aku tidak akan menyangkali engkau." Nah, Bapak Ibu sekalian, malam itu menjadi sebuah malam yang sangat mengerikan bagi Yesus, di mana dia dianiaya secara luar biasa pada saat itu, diintimidasi secara luar biasa pada saat itu. Tetapi sampai mereka selesai memperlakukan Yesus dengan hal-hal yang sangat mengerikan, tetap mereka tidak dapat menemukan kesalahan apapun kepada Yesus. Karena pada saat itu mereka ingin mencari kesalahan Yesus sebagai alasan untuk mencelakakannya, sebagai alasan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Tetapi mereka tidak menemukannya, sehingga kemudian mereka mencoba menggiring Yesus kepada sebuah tuduhan
penistaan terhadap agama, penistaan terhadap kepercayaan orang Yahudi pada saat itu, sehingga mereka menekan Yesus dengan berkata, cobalah katakan, kata mereka, siapakah engkau sebenarnya? Mereka katakan, jika engkau adalah Mesias itu, katakanlah kepada kami. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu Yesus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-67, dia berkata, sekalipun aku mengatakannya kepadamu, namun kamu tidak percaya. Itu adalah kata-kata Yesus kepada mereka, sehingga Yesus merasa tidak ada gunanya untuk menjawab pertanyaan mereka tentang kemesiasannya itu. Nah, karena Yesus tidak memberikan jawaban yang jelas, lalu mereka kemudian ajukan pertanyaan yang juga merupakan jebakan. Mereka bilang dalam ayat 70 Lukas pasal 22 ini, mereka katakan, kalau begitu, engkaukah anak Allah itu? Yesus mengatakan kepada mereka pada saat itu, kamu sendiri mengatakan bahwa aku adalah anak Allah. Ketika Yesus mengatakan itu, maka mereka dengan yakin berkata, sekarang sudah kita temukan kesalahannya. Karena dia sudah mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Dan bagi mereka pada saat itu adalah merupakan sebuah penghujatan terhadap kepercayaan dan agama yang mereka anut. Sehingga atas dasar itu, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu mereka pun semuanya bangkit dan ramai-ramai pergi kepada penguasa wilayah pada saat itu yang bernama Pilatus. Di situ mereka hadapkan Yesus yang sudah bawa belur tadi, lalu mereka katakan kepada Pilatus bahwa telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Mereka berkata, orang ini melarang membayar pajak kepada kaisar. Mereka berkata bahwa orang ini telah mengaku bahwa dia adalah anak Allah, bahkan dia adalah Kristus atau raja pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, ketika seluruh tuduhan itu disampaikan kepada Yesus di hadapan Pilatus, Pilatus ingin berusaha menggali informasi yang mereka katakan itu. Lalu Pilatus bertanya kepada Yesus pada saat itu, engkaukah raja orang Yahudi? Yesus mengatakan, engkau sendiri mengatakannya. Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus mengatakan demikian, maka Pilatus sebetulnya yakin bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus yang membuat dia harus dihukum mati seperti tuntutan dari orang banyak itu. Karena itu dia mengatakan kepada orang banyak, aku tidak mendapat kesalahan apapun pada orang ini. Tetapi mereka pada saat itu menekan Pilatus, menghasut Pilatus, bahwa ajaran Yesus di seluruh Yudea dan Galilea sudah meresahkan banyak orang. Sudah meresahkan banyak orang. Padahal kalau kita lihat dalam kenyataannya, tidak ada ajaran Yesus yang meresahkan baik di Galilea maupun juga di Yudea. Tetapi itulah tuduhan yang disampaikan pada saat itu. Nah, ketika Pilatus mendengar bahwa Yesus ini adalah orang Galilea, maka dia berkata, kalau dia orang Galilea, maka dia bukanlah wilayah kekuasaan saya. Karena itu dia berkata, sekarang bawa dia ke Herodes, karena Herodes adalah penguasa wilayah di Galilea itu. Ini adalah upaya menghindar dari Pilatus, tapi sekaligus juga dia tidak menemukan kesalahan kepada Yesus. Dia tidak menemukan kesalahan pada Yesus, sehingga dia menghindar melakukan hukuman oleh karena tekanan orang banyak itu. Maka dia mengatakan bawa dia kepada Herodes. Malam itu
mereka menggiring Yesus ke Herodes, yang kebetulan Herodes juga saat itu sedang berada di Yerusalem. Yang menarik kata Alkitab, ketika Yesus dibawa ke Herodes, dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan juga melihat bagaimana Yesus mengadakan tanda dan mujizat. Tapi tentu Yesus tidak ingin dan tidak mau mempertontonkan mujizat pada saat itu. Sehingga justru Herodes mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus. Tapi lagi-lagi kalau kita baca Alkitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-9, maka Yesus tidak memberikan jawaban apapun. Sementara di sisi yang lain kata Alkitab, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat maju ke depan, terus melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Untuk memuaskan orang banyak itu, maka Alkitab mengatakan bahwa Herodes dan pasukannya pun mencoba menista dan mengolok-olokkan dia dengan memberikan jubah kebesaran kepadanya dan mengatakan dia adalah raja orang Yahudi. Tetapi tetap sampai pada saat itu Herodes pun tidak menemukan kesalahan apa-apa kepada Yesus ini. Sehingga kemudian Herodes akhirnya mengirimkannya kembali kepada Pilatus. Karena menurut Herodes, Pilatuslah yang paling tepat menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Maka selanjutnya malam itu mereka pun kembali menggiring Yesus kepada Pilatus. Ketika mereka menggiring kembali Yesus kepada Pilatus, lagi-lagi Pilatus memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa Yesus tidak punya kesalahan apa-apa yang pantas dihukum dengan hukuman mati. Dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 14 dia berkata, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri, aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan itu," dia berkata, "tidak ada kudapati sebuah kesalahan pun kepadanya." Dia berkata Herodes pun tidak menemukan kesalahan apa-apa padanya sehingga mengirimkan kembali kepadaku. Lalu dia katakan, sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan orang ini yang setimpal dengan hukuman mati. Tidak ada satupun kesalahan yang dilakukan oleh orang ini, oleh Yesus, yang setimpal dengan hukuman mati. Kemudian Pilatus menghajarnya untuk memuaskan rakyat. Lalu sesudah itu dia berharap dia akan melepaskan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Lagi-lagi orang banyak. Lagi-lagi ahli Taurat, orang Farisi, meneriakkan teriakan yang keras. Mereka bilang, "Enyahkan dia dari hadapan kami. Kami tidak butuh orang ini." Malah pada saat itu, ketika raja memberikan pilihan kepada orang banyak itu, bahwa siapa yang kalian setuju dilepaskan. Karena waktu itu raja biasanya melepaskan salah seorang hukuman. Dia mengatakan, apakah saya akan lepaskan Barabas, seorang pembunuh dan pemberontak, ataukah aku lepaskan orang ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, orang banyak itu mengatakan, enyahkan Yesus dari hadapan kami. Lepaskan Barabas. Maka Barabaslah yang kemudian dilepaskan. Sesudah itu Alkitab mengatakan rakyat makin keras berteriak, enyahkan dia dari hadapan kami. Salibkan dia, salibkan dia. Untuk ketiga kalinya
Pilatus mengatakan kepada orang banyak, kesalahan apa sebenarnya yang telah dilakukan orang ini? Dia katakan, saya tidak menemukan kesalahan apapun padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Kenapa kalian begitu keras menuntut agar dia dihukum mati? Dia kembali mengatakan, saya akan menghajarnya dan sesudah itu aku akan melepaskannya. Tapi lagi-lagi rakyat makin keras berteriak dan berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini kita renungkan betapa pengorbanan Yesus luar biasa. Betapa pengorbanannya luar biasa. Dia dianiaya bukan karena kesalahannya. Dia dianiaya bukan karena perbuatannya melanggar hukum. Walaupun telah berusaha dijebak dengan bermacam-macam cara. Tapi tetap baik imam-imam kepala, baik Pilatus maupun Herodes tidak menemukan kesalahan apapun kepadanya. Tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tetapi Yesus harus dihukum mati. Untuk apa? Untuk membuktikan kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Untuk membuktikan kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Karena jelas tanpa pengorbanan Kristus engkau tidak bisa diselamatkan. Tanpa pengorbanan Kristus saya tidak bisa diselamatkan. Dosamu terlalu banyak, dosaku terlalu banyak, dosa kita terlalu banyak. Dan dosa kita itu tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik. Dosa kita tidak bisa diselesaikan dengan usaha-usaha manusia melakukan perbuatan baik. Dosa kita hanya diselesaikan dengan pengorbanan Kristus. Dan kita bersyukur kasih Allah diwujudkan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes pasal 3:16 dengan sangat jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, setelah melalui pergumulan yang luar biasa tadi, Yesus dilempar-lempar dari imam besar kepada Pilatus, kepada Herodes, kembali kepada Pilatus, tetap tidak menemukan kesalahan apa-apa pada Yesus. Tetapi supaya genap apa yang firman katakan, karena kasih Allah yang luar biasa, maka Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan engkau, menyelamatkan saya, dan menyelamatkan kita. Itu sebabnya setelah atas desakan rakyat yang luar biasa itu, maka Pilatus pun kemudian menerima tuntutan dari rakyat, menerima tuntutan dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Sehingga Pilatus berkata, aku serahkan dia kepada kalian. Terserah kalian, silahkan kalian lakukan apa yang menurut kalian pantas dilakukan kepada orang ini. Lalu orang banyak kemudian makin beringas pada saat itu. Mereka menarik Yesus untuk membawanya ke Golgota untuk disalibkan di sana. Dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan, karena sepanjang malam dia tidak tidur, sepanjang malam dia dianiaya dengan amat sangat kejam dan mengerikan. Mereka paksa Yesus memikul salib untuk dibawanya ke Golgota. Tapi Alkitab bilang, Yesus tidak sanggup lagi memikul salib itu. Oleh karena
aniaya yang luar biasa yang dialaminya. Oleh karena kelelahan sepanjang malam yang telah dialaminya. Sehingga mereka harus mencari orang lain untuk memikul salib itu. Maka di tengah jalan kata Alkitab mereka menemukan seorang pemuda yang bernama Simon Kirene. Kebetulan dia baru datang dari luar kota. Mungkin Simon Kirene tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia hanya sekedar menonton pada saat itu. Tapi tiba-tiba orang banyak itu menangkap dia dan menyuruh memikul salib Yesus itu. Diikuti oleh orang banyak. Ada yang mentertawakannya, ada yang prihatin kepada dia. Macam-macam orang menyaksikan pada saat itu. Bahkan ada juga yang menangis melihat derita yang luar biasa yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Dikatakan dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-28. Ketika Yesus berjalan di pinggir jalan itu, ada putri-putri Yerusalem yang menangis menyaksikan kengerian yang dialami oleh Yesus. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Bapak Ibu sekalian, kalimat ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk kitalah Yesus berkorban, untuk kitalah Yesus menderita, untuk kitalah Yesus mengorbankan segalanya, bukan untuk dirinya. Di seyogianya memang betul di hari Jumat Agung semacam ini, walaupun kita lihat kisah sedih pengorbanan Kristus itu, tetapi sebetulnya yang penting adalah kita tangisi diri kita. Kita tangisi diri kita, tangisi kesalahan kita, tangisi kegagalan kita, tangisi ketidakberdayaan kita melawan dosa dan iblis yang selalu membelenggu kita selama ini. Itulah yang perlu kita lakukan pada malam di mana kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam Jumat Agung ini. Karena itu malam ini biar masing-masing kita merenungkan diri kita masing-masing. Mari kita lihat dosa kita. Mari kita lihat kekurangan kita. Mari kita lihat kelemahan kita. Mari kita lihat ketidakberdayaan kita melakukan kehendak Tuhan selama ini. Mari malam ini, di malam Getsemane ini, kita tangisi diri kita. Sambil kita berkata, "Tuhan, selama ini ternyata saya masih jauh dari Tuhan." Sambil kita berkata, "Tuhan, selama ini ternyata saya masih belum melakukan apa yang Tuhan inginkan." Biar masing-masing kita berjanji malam ini bahwa kita akan mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melakukan firman-Nya dengan sebaik mungkin. Sehingga kita betul-betul merayakan Jumat Agung ini dengan sebuah penghayatan yang baru, dengan sebuah keyakinan yang baru bahwa Tuhan betul-betul tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sana dengan salib yang dibantu dipikul oleh Simon Kirene tadi. Yesus mengikuti dari belakang, berkali-kali jatuh. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Yesus itu, bukan sumpah serapah yang keluar dari mulutnya, bukan amarah yang keluar dari mulutnya. Alkitab katakan justru yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata penguatan.
Di tengah-tengah deritanya yang luar biasa, menjelang sampai ke Bukit Tengkorak atau Golgota itu, Yesus masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus betul-betul melihat ini adalah sebuah tanggung jawab penebusan yang luar biasa yang harus dia lakukan. Dia tidak mempersalahkan sikap orang-orang Yahudi itu. Dia tidak mempersalahkan sikap imam-imam kepala dan ahli Taurat itu. Tapi dia betul-betul ini adalah sebuah tanggung jawab yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya kata Alkitab, mereka menyalibkan dia. Besok kita akan renungkan 7 kalimat yang terkenal dari Yesus di atas kayu salib. Saya mau sampaikan kepada kita sekali lagi bahwa besok kita akan memperingati Jumat Agung. Jam 9 pagi kita akan memperingati Jumat Agung secara online melalui Facebook dan Instagram ini. Saudara siap di rumah besok berkumpul dengan seluruh keluarga. Persiapkan dirimu seperti biasanya kau siap ke gereja. Mandi dulu, siap-siap dulu. Lalu siapkan roti dan anggur yang telah dibagikan oleh gereja. Karena sesudah penyampaian firman besok, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita lakukan ini dengan penuh kecintaan kepada Tuhan. Supaya betul-betul Jumat Agung kali ini membawa sebuah pengalaman yang luar biasa kepada kita. Saya mau katakan kepada kita, mungkin ini akan menjadi satu-satunya pengalaman kita merayakan Jumat Agung seperti ini, tidak di gereja bersama-sama, tapi di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya ini justru akan membuat pemulihan dalam banyak keluarga. Ini justru akan membuat kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam setiap keluarga. Saya minta kepada para orang tua, biar engkau bertindak sebagai imam bagi keluargamu besok. Mengumpulkan anak-anakmu untuk bersama-sama beribadah di ruang, entah di ruang tamu, di rumahmu, persiapkan semuanya. Mulai malam ini terus berdoa, minta kuasa Tuhan, minta pengurapan Tuhan. Maka kita akan lihat besok ketika kita merayakan Jumat Agung, maka kita akan lihat kuasa Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Persiapkan dirimu, jangan sampai ada yang tertinggal. Saudara yang belum mendapat roti dan anggur, bisa ambil roti dan anggur di gereja, atau kontak dengan ketua komsel yang berdekatan dengan rumah saudara. Atau kalau misalnya tidak bisa mengambil ke gereja dan tidak juga mendapat dari pengerja ataupun ketua komsel, siapkan roti tawar di rumah saudara, potong kecil-kecil, siapkan sirup sebagai pengganti anggur. Biar besok kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Dan saya percaya mujizat yang luar biasa pasti menjadi bagian kita. Pengampunan dan pemulihan yang luar biasa pasti menjadi bagian kita. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Tetap ikuti live ini. Ini akan kita lakukan sampai nanti Paskah. Lalu kita evaluasi selanjutnya. Bila Tuhan menghendaki, kita akan lanjutkan dengan perenungan-perenungan selanjutnya. Sehingga betul-betul kita makin kuat di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Sehingga engkau, sehingga saya, sehingga kita diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, sampai jumpa besok dalam ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.